Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melakukan pembahasan ya. Langsung saja kita akan melakukan pembahasan mengenai materi lanjutan kita, yaitu tentang RAL faktorial, dimana kali ini kita akan membahas tentang perhitungan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial menggunakan SPSS. Nah, sebagaimana diketahui bahwasanya SPSS itu adalah salah satu tools yang bisa digunakan untuk menghitung dari analisis statistik ya, termasuk di dalamnya yaitu tentang RAL faktorial ini ya. Jadi di sini kita SPSS itu memiliki dua muka ya, atau dua ruang lah katakan. Ada data view dan ada variable view yang nantinya ini untuk menginput data-data hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, kemudian sebelum kita mengisi data-data ini, tentunya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya permasalahan yang kita mau lihat ya permasalahannya. Jadi kita masih seperti hal yang minggu pertemuan sebelumnya maksud saya, di mana kita itu memiliki data seperti ini. Misalkan ada seorang mahasiswa teknik pertanian itu melaksanakan penelitian tentang pengaruh suhu udara fermentasi, yaitu diberi lambang T dan waktu fermentasi yang dilambangkan dengan W terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan ya. Kemudian masing-masing percobaan itu dilakukan 4 kali ulangan ya. Ulangan ini juga sebenarnya ada ketentuan berapa kali, minimal 2 kali. Nah, kemudian suhu udara fermentasi ada 2 level, ada T1, ada T2 atau 2 taraf ya. Ada 40 derajat Celcius dan ada 50 derajat Celcius. Kemudian waktu fermentasinya juga ada 3 level, yaitu 4 hari, 5 hari dan 6 hari. Nah, kita ingin tahu bagaimanakah pengaruh kedua faktor tersebut terhadap kadar air biji kakao yang kita hasilkan ya. Kemudian dari sini kita akan melakukan analisis. Nah, data-datanya adalah seperti ini. Kemarin kita sudah tahu bahwasanya data-datanya ini ya. Data-datanya itu adalah ada T1 ya, T1, W1, T1W2, T1W3 dan T2W1, T2W2 dan T2W3 pada ulangan 1, 2, 3 dan 4. Nah, karena datanya seperti ini kita sudah tahu ya. Jadi pada penelitian ini terdiri dari 2 faktor ya. Ada faktor suhu dan ada faktor waktu, kemudian ada ulangan, kemudian kita responnya tadi adalah kita ingin mengetahui berapa kadar air dari biji kakao setelah proses fermentasi yang dilakukan, maka kita langsung bisa menginput data-data ini ke dalam SPSS. Perlu diingat di sini ya, data ini adalah data rekaan, jadi bukan data sebenarnya. Nah, yang pertama kita harus ini ya, kita klik lagi tadi ada data view dan ada variable view. Awal-awal atau mula-mula kita harus mengisi di variable view apa-apa variabel yang kita akan masukkan di SPSS ini. Yang pertama tentunya adalah perlakuan ya, variabel perlakuan. Karena kita punya 2 variabel perlakuan yaitu suhu dan T, maka suhu dan W maksud saya, maka dua-duanya harus kita masukkan ya. Yang pertama kita masukkan dulu suhu. Nah, perlu diingat bahwasanya di dalam SPSS ini tidak berlaku spasi ya, jadi kita harus memberinya tanda strip seperti ini. Nah, suhu kemudian kita lambangkan dengan T. Kemudian apalagi ada waktu ya, waktu fermentasi, maka kita buat aja waktu, kita lambangkan dengan W. Kemudian ada ulangan ya, kita lambangkan dengan U, dan satu lagi adalah responnya yaitu kadar air. Kita anggap aja dia sebagai Y. Nah, angka-angka ini nanti kita beri labelnya mau apa saja terserah. Boleh sama seperti ini atau boleh berbeda. Nah, di sini saya akan memberi lambang saja, yaitu suhu saya lambangkan dengan T, saya labelkan dengan T, kemudian waktu fermentasi dengan W, kemudian ulangan dengan U, kemudian kadar air saya beri lambang dengan Y saja. Nah, atau mau berubah juga boleh, misalnya ini faktor
T gitu. Kemudian ini faktor W, ini U-nya katakanlah ulangan, dan ini Y-nya katakanlah respon ya. Oke, nah seperti ini juga bisa. Kemudian ada value. Nah di values ini kita masukkan berapa taraf pada masing-masing ini. Nah di sini suhu T itu punya dua taraf, ada T1 dan T2 ya, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwasanya. Jadi kita beri aja, misalnya yang ke satu ini kita labelkan dengan T1, lalu kita tekan add. Kemudian yang kedua, value yang kedua kita beri lambang T2, lalu kita add lagi. Karena cuma dua, maka kita sudah dianggap selesai, maka tekan OK. Nah yang ketiga, yang selanjutnya adalah W ini kita punya 3 level ya, 3 level. Jadi kita masukkan tiga-tiganya. Jadi untuk yang value 1 kita anggap itu adalah W1, lalu kita add. Kemudian value 2 itu adalah W2, lalu kita add lagi. Dan yang ketiga adalah W3, lalu kita add lagi, lalu tekan OK. Nah kemudian yang ke ini adalah ulangan. Ulangan juga begitu, ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Jadi kita berikan labelnya juga seperti itu ya. Jadi value 1 kita anggap ini labelnya adalah U1, lalu kita add. Kemudian yang kedua labelnya kita beri U2, kita add juga. Dan yang ketiga adalah U3, lalu kita add. Dan yang keempat adalah U4, lalu kita add. Karena sudah selesai, lalu tekan OK. Dan yang terakhir ini responnya kita biarkan saja. Nah jika sudah begini, sudah kita isi apa-apa data yang akan kita masukkan, lalu kita masuk ke data view. Nah pada data view ini akan muncul seperti ini, ada suhu T, waktu W, ulangan sebagai U, dan kadar air sebagai Y ya. Nah jadi seperti tadi kita lihat datanya ini adalah kita punya T1 W1 ulangan ke-1, T1 W1 ulangan 2, 3, dan 4. Atau kemudian kita juga punya data T1 W2 ulangan 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita buat dulu salah satunya. Susunannya terserah kita. Tapi sebaiknya berurutan, dan agar kita tidak keliru memasukkan data harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi misalnya ini ya, T1 W1 ulangan 1, maka di SPSS-nya kita bisa menginput, anggaplah ini 1, W-nya juga 1, ulangannya juga 1. Berapakah nilai W-nya? Y-nya maksud saya, maka ini kita copy. Kita tinggal copy aja, lalu kita paste ke sini. Ya, jadi sudah terinput. Kemudian apalagi yang selanjutnya adalah T1 W2, T1 W3 misalnya, atau satu-satu ya, T1 W2. Lanjut kita masukkan T1, maaf T-nya 1, langsung kita tulis, kemudian W-nya 2, ulangannya juga 1, berapa nilainya ya, langsung kita masukkan. Jadi di sini masih kelihatan? Oke ya, jadi kita bisa lihat juga di sini ada nilai T1 W2. Nah, ini tinggal copy aja lalu kita pastekan kemari. Nah, itu seterusnya. Tadi ada T1, kemudian ada W3, ulangan ke-1, berapa nilainya juga kita masukkan. T1 W3 ulangan ke-1 ini ya. Maka nilainya adalah sebesar ini. Nah, selanjutnya supaya tidak terlalu berlama-lama di sini, kita langsung lihat nih T2, T2, T2. W-nya W1, 2, 3. Kita masukkan di sini. Berarti ini 2, 2, 2. Kemudian W1, W2, W3 ya. W3. Kemudian kita lihat ini masih sama-sama yang ulangan 1 ya. Kita selesaikan ulangan 1 adalah ini. Deret ini kita masukkan lagi ya, deret ini berarti ini adalah 1, 1, 1. Tinggal kita masukkan nilai Y-nya. Nilai Y-nya berarti tinggal kita copy sekaligus ya. Ini copy, langsung nanti bisa kita
masukkan ke sini. Nah, jadi sudah 3. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya semua perlakuan untuk ulangan 1 ini sudah terinput. Sekarang kita tinggal memasukkan yang ulangan 2. Jadi supaya kita tidak terlalu berlama-lama, bisa di copy sekalian ya. Langsung kita paste, lalu pastekan, lalu ulangan kedua. Oke, lalu kita ambil yang di Excel-nya, ulangan kedua nih ya, ulangan 2. Oke, copy, pindahkan ke sini. Oke, sudah terpindah semua. Kemudian ini balik lagi, ulangan ketiga sekarang. Ulangan ketiga. Nah, ini saya juga sekaligus bikin untuk ulangan yang keempat, supaya tidak berulang kali ya, maksudnya copy paste. Jadi ini kita sudah dapatkan ulangan kedua, sekarang ulangan ketiga, dan ini saya tulis sekarang ulangan keempat. Ini ulangan keempat. Oke, nah jadi adalah hasilnya, tinggal kita ambil yang di Excel tadi, kita copy, masukkan ke sini ya, ke SPSS. Kita juga untuk yang ulangan 4. Oke, masukkan ke SPSS. Nah, satu lagi yang harus perlu diingat adalah, sekali lagi, jangan sampai kita salah memasukkan data ya, masukkan data. Jadi tampilannya ini bisa seperti ini. Jadi artinya kita T1 W3 ini ya, atau T1 W1 ulangan 1 dengan nilai Y atau kadar air sebesar 22,32. Nah, atau bisa dirubah menjadi tampilan seperti ini. Tergantung tadi dari apa yang kita input di sana. Ada T1 W1 U1 sekian, kemudian T1 W3 U2 29,50 nih ya. Nah, coba kita lihat T1 W3 ulangan kedua, benar nggak nilainya 29,50? T1 W3 ulangan kedua. T1 W3 ulangan kedua ya, ternyata benar ya. Jadi kita tidak keliru memasukkan data sampai di sini ya. Nah, setelah kita selesai memasukkan data-data ini, tentu kita akan melakukan analisis ya. Jadi tampilan ini bisa begini ataupun bisa yang seperti tadi, angka saja, atau merupakan kita mau pakai label yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian analisisnya kita langsung tekan analyze, kemudian kita pilih general linear model ya, kita pilih general linear model, kemudian kita pilih univariate ya, univariate. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi ya. Dependent variable. Kelihatan sepertinya kurang kelihatan. Oke. Saya geser ke masuk ya. Ada faktor suhu, kemudian faktor W, kemudian ulangan, ada respon ya, berupa kadar air. Nah, yang jadi dependent variabelnya adalah respon ya. Jadi kita pindahkan ke kolom dependent, kemudian faktornya ada 2, ada T yang masuk ke dalam fixed vector, kemudian faktor W juga masuk ke dalam sini. Nah, jadi ulangan tidak kita uji, jadi kita biarkan saja di sini. Kemudian model tuh biasanya kita pilih yang full faktorial, lalu tekan continue. Nah, sampai di sini kita sudah ini artinya kita sudah siap, klik OK ya. Lalu tekan OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tampilan dari hasil dari analisis yang kita cobakan tadi ya. Hasilnya adalah dimana kita tahu tadi kita ingin melihat pengaruh interaksi dari faktor T dan faktor W ya terhadap ini dengan jumlah perlakuan adalah T1 ada 12, T2 12, W1, W2 dan W3 masing-masing 8. Jadi antara T itu mengalami 24 perlakuan dan W juga ada 24 perlakuan dengan variasi seperti ini masing-masing. Nah, kemudian apa? Di sini kita dapat melihat besar nilai tabelnya ya, besar hasil analisisnya ya. Besar hasil analisisnya adalah di mana ini tidak mau digeser. Oke. Hasil analisis yang ditunjukkan adalah seperti ini.
dependent variable, kemudian sum of square, degree of freedom, mean square, F, dan signifikansi. Sama seperti yang kita dapatkan pada nilai ini ya, Excel ya, pada nilai Excelnya, dimana nanti kita dapatkan isi tabelnya seperti ini. Oke, ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Kalau di sini, nah kalau di sini kita dapatnya adalah sama, masih jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan nilai F. F di sini adalah F hitung yang ditampilkan. Nah, ternyata kalau dilihat dari nilai-nilai ini, itu hasil penelitian kita itu sama antara yang di Excel dengan yang di SPSS ya, yang di Excel dengan yang di SPSS, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya apa yang kita lakukan ini sudah benar ya. Maaf ini tidak bisa terekam di video secara full ya, sedikit terpotong. Nah, jadi seperti ini. Baik ya, kira-kira seperti ini tampilannya jika kita copy ya tadi ya, hasil yang di SPSS dengan yang di Excel. Nah, di SPSS ini tabel yang atas dan yang di Excel ini yang bawah. Jadi, kalau dibandingkan, kalau diperhatikan kedua nilai ini memiliki nilai yang sama ya, kedua tabel ini memiliki nilai yang sama, di mana cuman tampilannya saja yang sedikit berbeda. Nah, yang membedakan di sini adalah F ya, nilai F untuk SPSS itu yang ditampilkan hanya F hitung dengan nilai signifikansinya. Sedangkan kalau pada di Excel kita harus membandingkan nilai F hitung dengan F tabel untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh perlakuan kita terhadap respon tadi. Nah, di sini kita melihat bahwasannya pada tabel yang di atas ini F untuk interaksi keduanya yaitu memiliki nilai signifikansi yaitu 0,03 ya, 0,03 ini 0,03 yang artinya ini lebih kecil dari nilai signifikansi 95% yaitu 0,05, sehingga dia dianggap di sini berpengaruhnya nyata. Sementara pada nilai Excel ya, pada nilai Excel kita bisa melihatnya dari perbandingan ini, nilai F tabel dan nilai F hitung yang diinikan. Sehingga kita lihatnya dari sini, karena ini F tabelnya karena F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel pada taraf 5% untuk yang interaksi, maka dia juga dianggap memiliki pengaruh yang signifikan, sementara faktor lainnya tidak ya. Nah, saya rasa cukup sekian dulu materi kita kali ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk uji lanjut dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.